Ya, saya mulai. Terima kasih pada waktunya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa bagi yang beragama lain. Di sini saya akan membahas tentang tugas kelompok business plan yang mata kuliah Kewirausahaan 2 Technopreneurship yang dibina oleh Fakultas Teknik Widyagama Universitas Widyagama Malang beserta logo puding tim 15. Oke, disusun oleh tim 15 sendiri, yaitu yang bernama Afif Johar dari Informatika, terus Mas Rasta MR Putra dari Sipil, terus Adrianus Habere dari Elektro, Mas Adrian, terus si Octavia Novisia Nelo dari Informatika, terus Mas Heder bin Hatim, terus Mas Muhammad Dinul Ardiansyah. Jadi semua dari Sipil. Ya. Di sini saya akan bahas yang pertama yaitu gambar umum tim bisnis. Yaitu nama tim bisnis kemarin karena tidak ada usulan dari anggota yang lain, jadi saya buat puding B Tim 15. Yaitu logonya seperti ini. Ya, ini logo biasa, puding, terus B Tim Farms, gitu aja. Dan yang bermaknanya tidak ada makna tersembunyi dari logo di atas, hanya menginginkan para konsumen menikmati apa yang kami buat. Sudah. Terus yang 1.3 dengan menitipkan kepada warung, toko untuk dijual dan juga melalui pesan online. Jadi lokasi tim usaha, nanti lokasi tim usaha bisa lewat online dari dari Gojek maupun dari GrabFood gitu ya. Sustainable purpose itu yang sudah dibahas kayak kemarin itu, yaitu yang pertentangkan Steve Jobs Apple Inc. adalah memberikan kontribusi kepada dunia dengan menciptakan alat untuk pikiran demi kemajuan umat manusia. Jadi kalau usaha kita yaitu puding sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Salah satu fungsi adalah satu, membersihkan usus dengan cara memperlancar metabolisme. Terus yang kedua, makanan diet. Terus yang 1.5 pemicu noble purpose. Jadi pemicu itu kayak permasalahannya yang sedang terjadi. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan terhadap orang yang sudah ter seperti contoh ini. Jadi Musida Rambe menyaksikan seorang ibu-ibu tua dan anaknya diusir dari rumah ibunya oleh rentenir karena tidak mempunyai biaya hutangnya. Jadi ini sebagai saya sendiri, Abdul Johar menyaksikan orang yang tidak mampu membayar pajak. Nah, seperti itu. Terus yang 1.6 analisis buat tim usaha, yaitu kemarin kan tentang minuman corona, sekarang tentang puding. Jadi yang pertama, kekuatan puding kita itu memiliki ciri khas yang bervariasi. Dua, cara pengolahan mudah dan bahan mudah dicari di toko maupun pasar terdekat. Harga terjangkau, membersihkan usus dengan cara memperlancar metabolisme, makan diet. Terus peluang. Banyak produk tersebut sehingga ingin membuatnya juga khasiatnya juga sangat besar bagi tubuh dan melancarkan pencernaan. Terus yang kelemahannya, satu, sudah banyak penjual. Dua, belum ada progres untuk membuat produk tersebut. Tiga, kurangnya kerjasama antar tim. Ya. Terus yang keempat, belum ada keyakinan untuk membuat produk lebih dalam. Terus ancamannya yaitu yang pertama, terlalu banyaknya penjual puding. Terus yang kedua, sangat familiar sehingga membuat pembeli bosan. Terus yang ketiga, terlalu banyak pesaing. Terus ini ada faktor internal dan faktor eksternalnya, bisa dilihat. Kalau ini ya, ini mulai dari kekuatan pudingnya bagaimana, itu sesuai dengan yang tabel pertama tadi. Terus ini tapi menentangkan bahwa ini merupakan strategi. Itu tadi analisis. Jadi sekarang strategi yaitu dengan cara memberikan variasi lebih indah.
agar pembeli dapat menikmati selera yang diinginkan, yaitu strategi SO, yaitu Strange Opportuner. Terus yang ini strategi Weakness Opportuner, terus strategi Strength and Treat, terus strategi Weakness and Treat. Oke. Oke, dari sini mungkin ada yang mau dipertanyakan atau lanjut terlebih dahulu? Lanjut aja. Oke, siap. Terima kasih. Terus yang kedua, visi misi, yaitu visi. Kita membuat visi yaitu menjadi usaha kecil maju yang berkembang, yang mengutamakan kualitas rasa penampilan produk yang memukai setiap orang, sehingga mereka memiliki keinginan besar untuk menikmatinya. Terus yang kedua, yaitu berdasarkan visi, itu yang pertama, membuat aneka puding fresh dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki dengan memperhatikan nilai gizi. Karena puding itu juga enak khasiatnya, jadi kita buat selera mungkin. Terus yang kedua, menarik minat konsumen untuk merasakan makanan yang terkenal sekarang. Jadi kita akan juga bagaimana lagi kita buat beberapa produk kita juga eh, kita ambil salah satu, yaitu pertama puding. Jadi usaha pertama kita puding. Terus selanjutnya kita tingkatkan menjadi minuman corona, terus kita tingkatkan ke keripik pisang singkong itu, terus selanjutnya lah sampai seperti itu. Terus yang goals kita yaitu pertama memperoleh keuntungan dalam usaha karena bisa dijalankan dengan model yang tidak terlalu banyak. Terus yang kedua menjual makanan yang bisa dinikmati semua kalangan. Terus yang ketiga menyediakan puding yang enak dan bergizi. Terus jenis produk jasa yaitu menggunakan puding. Terus yang ini produk jasa. Jadi produk jasa kita yaitu membuat usaha dalam bidang makanan yang membuat puding itu karena bahan-bahan yang mudah dicari dan enak, dan khasiatnya itu juga melancarkan pencernaan di dalam tubuh. Terus yang ketiga, ide produk. Nah, ide produk itu karena kita survei beberapa tempat penjualan puding, dan puding pun semakin lama semakin banyak karena itu merupakan hasil olahan diri sendiri, dan bisa mengkreasi dari diri kita sendiri untuk membuat puding tersebut. Terus masalah calon pelanggan. Jadi pelanggan nanti kalau misalnya mengkomplain masalah dari produk kita, jadi kita mengatasinya dengan memenuhi keinginan pelanggan, yaitu kami akan berusaha tetap menjaga kualitas produk puding kami. Kalau misalnya produk puding kita ada kotoran, ada ya misalnya contohnya kotoran lah. Kalau misalnya ada titik-titik yang yang nggak enak gitu, ada yang wah ini apa ini, kayak nggak apa nih, terus habis itu ya kita perbaiki, semakin lama kita perbaiki dan sampai kita benar-benar berhasil. Jadi emang kita itu harus mulai dari bawah kan, jadi apa namanya eh, kita juga harus memproses. Terus siapa kompetitor tim usaha kita? Yaitu tim usaha puding yang lainnya. Jadi kita juga punya pesaing, kompetitor merupakan pesaing. Jadi pesaing-pesaing kita yaitu yang sudah tinggi daripada kita masih baru pertama kali membuat puding yaitu. Terus keunggulan kompetitor. Jadi keunggulan kompetitor kami yaitu puding coklat ya, yang sudah terkenal luas dengan khasiatnya yaitu coklatnya, enaknya. Terus keunggulan produk, jadi keunggulan produk kita yaitu membuat puding dengan rasa baru dengan kenikmatan kesegaran tersendiri untuk kepuasan penikmatan puding. Jadi kita bisa tambahkan yaitu puding taro, puding oreo dan lain sebagainya, itu banyak variasinya. Terus yang
analisa SWOT produk jasa. Jadi seperti tadi kita memiliki kekuatan, peluang, kelemahan, ancaman. Tapi peluang dalam ancaman produk jasa tim usaha Anda itu produk. Oke. Ya, seperti tadi ya sudah dijelaskan bahwa produk ini tetapi kita menjelaskan produk yang tentang minuman corona. Jadi ini kan jelaskan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dari produk jasa tim usaha Anda. Terus jika tim Anda memiliki 2 atau lebih produk, maka analisis SWOT juga sama dengan jumlah produk Anda. Jadi kita ambil 2, yaitu satu minuman corona, yang kedua puding tersebut. Oke. Puding sudah dibahas. Terus ini merupakan desain kemasan produk yang kita buat. Jadi produk yang untuk puding maupun minuman corona. Jadi nanti pudingnya bisa dihapus. Nanti dijadikan minuman corona. Terus yang ini usaha produk produsen, proses produksi produk, usaha kami saya usahakan dengan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, media sosial lainnya seperti Tokopedia ya. Tapi kalau misalnya Tokopedia sih kurang kurang mengerti saya kalau tentang Tokopedia. Nah, oke, selanjutnya tentang pemasaran. Pemasaran yaitu kita memilih spesifikasi pelanggan yaitu dengan cara para pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, pekerja, dan seterusnya. Jadi kita bertargetkan kepada orang-orang yang sudah pernah merasakan puding itu. Ya, terus area-area yang kita targetkan untuk menjalankan bisnis kita yaitu melalui pasar maupun warung sekitar untuk dititipkan nanti mereka mendapatkan pendapatan waktu sedikit lah untuk dananya. Oke, yang ketiga, target pasar 4 minggu pertama yaitu melalui pasar belimbing saja. Jadi nanti surveinya di pasar belimbing saja dalam 4 minggunya nanti. Kuesioner pelanggan. Jadi pelanggan pastinya banyak pertanyaan ya. Yang pertama, tanya masalah produk ini produk apa, seperti apa, baru pertama kali ya atau gimana gitu. Terus habis itu yang kedua pastinya mencari rasa yang enak. Nah, itu jelasnya. Terus yang ketiga mencari rasa yang bervariasi dan yang empat membutuhkan topping. Jadi misalnya topping misis lah, topping keju atau gimana. Nah, nanti mencari sesuai selera yang diinginkan pembeli sesuai nomor 4 dan 5. Maksudnya sama. Oke. Yang pertama untuk kekurangan, kekecewaan, kesulitan masalah terhadap produk jasa seperti yang ingin tawarkan sudah tersedia di pasar. Nah itu yang pertama, kalau misalnya pelanggan pastinya ngomong kurang memuaskan. Nah nanti terus yang kedua rasa masih hambar. Nah ini penilaian dari masyarakat. Terus yang ketiga kurang renyah. Nah, kental kan pasti kentalnya, tapi kentalnya belum tentu kental banget. Nah terus habis itu ukuran besar kurang besar ukurannya. Jadi ya banyak orang terkadang bilang ukurannya kurang besar ya. Terus yang kelima ukuran kental pudingnya. Kurang kental pudingnya ya itu hampir sama kayak nomor 3 ya. Jadi terus bagaimana cara menjelaskannya kepada pembeli yaitu pertama maksudnya memperbaiki kesulitan yang dalam kita buat tadi yang sudah dikomen oleh para audiens atau para orang yang pembeli ya. Yaitu satu lebih meningkatkan rasa, dua harus membuatnya lebih bervariasi, tiga harus lebih simpel, dan empat harus mengetahui selera orang yaitu dengan cara menanyakan pada mereka ya. Yang kelima harus membuat produk yang lebih besar. Jadi lebih besar produknya. Jadi tempatnya atau seperti pudingnya dan sebagainya ya. Terus penyelesaian masalah bisa dicek itu kurang renyah, kurang kental,
kurang bervariasi, terus calon pelanggan yang bisa dipenuhi, ditingkatkan lagi kerenyahannya, terus yang kedua harus lebih ditingkatkan kentalannya, terus yang ketiga harap lebih divariasikan. Terus habis itu strategi marketing dengan cara melalui tester uji sobat 1 diberikan secara gratis. Jadi kita uji coba dulu secara gratis kepada orang. Nah, terus yaitu yang ke selanjutnya strategi tim terhadap calon pelanggan dengan cara menanyakan apa yang mereka inginkan ya, seperti tadi ya sudah dijelaskan ya, bahwa kita harus menanyakan seleranya mereka maupun toppingnya mereka ya. Terus ini respon pelanggan, bagaimana caranya Anda merespon pelanggan Anda? Yaitu yang pertama, jika bertanya tentang produk jasa Anda, jelaskan dengan cara menjelaskan apa yang diinginkan pembeli untuk membeli produk kami sehingga dapat menikmati atau mengemas produk. Oke. Terus yang kedua dengan cara jika ingin membeli produk jasa Anda, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memberi atau mengirimkan sebuah broadcast melalui via online maupun brosur. Terus yang ketiga, bagaimana caranya jika pelanggan Anda komplain? Yaitu dengan cara menerima komplain dan menyelesaikan apa yang dikomplainnya. Ya. Oke, sebentar. Ya, mungkin nanti bisa ditambah waktunya. Sepertinya. Kalau misalnya notice waktunya, yaitu kita selanjutkan lagi, yaitu pelanggan loyal. Jika ada pelanggan loyal yang sudah berkali-kali menikmati produk kami, yaitu dengan cara memberikan produk spesial agar menjadi penikmat maupun dengan cara memberikan gratis ya. Ya, lalu selanjutnya cara mendapatkan produk ya bisa melalui pasar, bisa melalui warung, bisa melalui GoFood dan Grab. Ya, marketing digital. Jadi kita cuma memiliki email. Sebenarnya mau membuat Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp Business sama akun marketplace ini belum 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 kita proses karena kemarin belum ada koordinatornya. Kita sudah membuat ini dengan cara dadakan. Terus habis itu kita lanjut ke sumber daya. Nah, ini kita sudah membuatnya. Sumber daya yaitu nama tim ketua jelas saya, terus nama produksi belum saya tulis karena belum ada yang mengusulkan siapa yang ingin menjadi tim produksi. Terus ini saya usulkan sendiri karena waktunya mepet untuk mengumpulkan tugas ya. Jadi dengan cara saya memilih sendiri. Jadi PIC pemasaran dengan atas nama Mas Adrianus, terus sumber daya atas nama Mas Heder dan Mas Dinul Adriansyah, terus PIC keuangan atas nama Mas Rasta maupun Ocha, Octavia Novia Nelo. Oke, tanggung jawabnya mungkin bisa dilihat terlebih dahulu. Itu tanggung jawab ketua tim menjaga tim agar lebih kooperatif dalam berwirausaha. Yang produk menganalisis barang yang sudah disusun oleh produk kepada publik. Terus yang ketiga yang pemasaran yaitu mengembangkan hasil produk untuk lebih jauh. Lalu sumber daya menjadi pusat kebutuhan dalam berwirausaha. Terus yang keuangan sebagai tim peneliti kebutuhan keuangan dan keluar maupun masuk. Ya. Terus jika tim berhasil, indikator keberhasilan masing-masing yaitu yang pertama indikator dari tim meningkatkan kerjasama dalam sebuah tim. Itu. Terus yang kedua ini indikator PIC produk yaitu meningkatkan produksi yang akan dikembangkan. Terus yang PIC pemasaran meningkatkan penjual produk. Terus sumber daya meningkatkan kebutuhan dalam usaha. Terus keuangan meningkatkan manajemen dalam keuangan produk ya. Oke, di sini produk-produk puding yang akan kita siapkan yaitu alat-alatnya sudah tertera di sini sesuai rasa-rasanya.
produk pertama sampai produk terakhir, yaitu sesama puding, tentunya pakai kompor, panci, blender, iris kecil untuk mengaduk bahan baskom. Ya, sama Nutri Jelly sesuai dengan rasa. Ada strawberry, coklat, dan vanila bersama gula. Terus di sini mitranya dari Grab, yaitu kewajiban mitra pertama itu Grab ya, kewajiban melalui GrabFood. Terus mitra kedua Gojek, terus kewajiban GoFood ya. Mitra ketiga melalui Indomaret, yaitu kewajiban titip produk. Jadi kita bermitra untuk menyediakan produk kita dalam personil aplikasi apa namanya online maupun offline. Jadi kita menitipkan kepada barang-barang yang sudah disusun. Oke, keuangan. Jelaskan bagaimana cara Anda bisa mendapatkan keuangan bisnis Anda dengan cara mempromosikan produk yang dapat melalui iklan dengan cara penjelasan itu tersebut ya. Jadi bagaimana mendapatkan keuntungan dalam bisnis Anda juga dengan cara mempromosikan produk yang sudah dibuat melalui iklan, brosur, titip pasar, titip warung maupun toko online ya. Terus goals atau target omset dan net profit usaha tim Anda pada minggu ke-11 yaitu target omsetnya sekitaran 100.000. Kalau kita bisa mendapatkan omset tersebut dengan cara cepat, dengan cara kita mengumpulkan produk banyak. Terus target profit kita yang mungkin 300.000, jadi dikalikan 3 itu saja. Terus biaya yang akan kita butuhkan pastinya yaitu bahan baku, alat bantu, pemasaran, distribusi, tempat usaha, dan lain-lain. Ya, ini bahan bakunya yaitu seperti biasa, Nutrijel, strawberry, coklat, vanila, ya, sama gula. Terus alat bantunya pembelanjaan yaitu cup puding, sendok. Terus habis itu pemasarannya yaitu logo stiker. Jadi logo stiker buat ditempel-tempel di dalam produknya. Terus yang keempat, distribusi. Distribusi yaitu uang bensin dan supir. Supirnya juga perlu diperhatikan. Karena kalau nggak ada supir kita nggak bisa bagi-bagi. Jadi supirnya kita sendiri, jadi kita harus perhatikan juga diri kita sendiri. Ya. Terus yang terakhir, yaitu tempat usaha, yaitu warung dan toko. Ya, 1 PCS, kuantitas 1, yaitu total 500. Subtotal tempat usaha yaitu 1.000, kalau subtotal distribusi 10.000, subtotal pemasaran 10.000, subtotal alat bantu 7.000, subtotal bahan baku 19.500. Ya. Ini ada lagi yaitu bahan lain-lain, yaitu dengan cara bahan lain-lain yaitu kartu baru GSM. Ya, untuk promosi kan pasti butuh internet kan ya. Jadi kita beli kartu yang murah lah, murah, kualitasnya lumayan lah, kualitasnya lumayan tinggi. Ya, sekian. Terima kasih. Mungkin ada yang dipertanyakan? Bagaimana? Ya, ini juga saya jelaskan juga ini yang sumber daya. Jadi siapa yang ingin dapat masuk di dalam sumber daya produksi. Mungkin yang bersedia silakan dinyalakan itu yang bersedia. Katanya bilang gitu loh.
Kebetulan cewek satu jadi kasih cewek aja. Oke, berarti si Octavia ini saya pindah di PIC produk ya. Baik. Yang bagian kemitraan bisa itu enggak tambahin kayak. Oke, tambahin apa Mas? Itu yang Indomaret kayaknya susah kalau buat apa itu titip. Oke, diganti. Ya. Wah, warung yang deket kampus 2 sama kampus 3 aja. Wah, Kayak apa itu tempat fotokopi itu kadang ada biasanya. warung Ada warung atau tempat fotokopi gitu saya. Bagaimana? yang kayak di kampus 3 kan ada tempat fotokopi. Iya, koperasi kampus juga bisa Oh tuh. iya, kooperasi kampus saja. Kooperasi kampus. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan lain? Bagian produksi kan lebih. Oke, taruh aja kooperasi kampus. Oke, siap, siap. Ya, mungkin ada tambahan lain dari rekan-rekan. Pak di kantin. Siap, Pak di kantin. Bisa masuk, masuk. Masuk, Mas, masuk. Tempat futsal itu juga ada kulkas juga. Iya, tempat bisa. Jadi kooperasi kampus. Jadi masukin aja dalam kooperasi kampus maupun warung terdekat. Ya, begitu. Bagaimana? Mungkin ada saran? Dari saya itu aja. Oke, dari Mas Rasta. Itu aja ya. Terima kasih. Untuk awal itu aja dulu kalau kan masih awal kan. Cukup itu pas. Oke, sudah pas ya. Ya. Oke, jadi di sini saya akan evaluasi juga masalah kemarin. Mungkin dari apa namanya pembahasan dalam grup yang dibahas tentang kemarin saya sudah apa minta tolong bantuannya untuk koordinasi di dalam grup, tetapi belum ada apa namanya belum ada eh, komplain atau kata-kata yang diunsurkan untuk pembahasan proposal ini. Mungkin ada kendala di dalam selama membuat tugas ini, mungkin dari kakak-kakak sekalian, silakan. Ini evaluasi untuk kedepannya biar lebih apa, biar lebih leluasa dalam mengerjakan tugas tentang bisnis plan ini, technopreneurship. Bagaimana? Nah, yang kemarin kan ini cuma evaluasi aja ya. Yang kemarin apa namanya? Saya sudah ngevote ngasih list, terus belum ada koordinator, cuma koordinator dari Mas Rasta sama Mas Adrian. Mungkin dari yang lain dari Mas Heder, terus Ocha sama Mas Dimul. Ada yang bisa diperjelaskan? Mungkin ada yang harus diperbaiki dalam mengerjakan tugas seperti itu di dalam kelompok. Bagaimana? Mungkin kasih pendapat saja, silakan.
ini juga merupakan nilai buat kita. Jadi kita bagian produksi kan lebih tepat aja di kooperasi kampus. Ya silakan, mungkin dari Mas Haider, dari Ocha sama Mas Dinul. Ya, dipersilahkan. Melalui chat saja tidak apa-apa. Bagaimana? Kalau dari saya Mas, Siap. untuk teman-teman semua, kalau ini kan tugas bersama kan, kalau seandainya kita dapat tugas yang seperti kemarin kan banyak. Saya harap untuk teman-teman bisa ambil semua, maksudnya bisa kalau seandainya ada teman yang sudah ambil nomor 1, mungkin yang lain cepat-cepat ambil nomor 2, nomor 3, apa biar semua kitanya nggak kasih beban teman-teman yang seperti ketua begitu, biar sama-sama rasakan. Walaupun salah benar, dikerjakan dulu, nanti baru mungkin bisa beritahu ke ketuanya kah, mungkin nanti habis saya kerjakan bisa dikoreksi apabila mungkin ada kesalahan atau ada mau penambahan, silakan. Nah, intinya kita berani dulu ambil untuk apa yang mau kita kerjakan, biar bisa meringankan, jangan kasih beban teman yang lain gitu. Kayak kemarin kan banyak, kasihan kalau 1-2 orang yang kerjakan, kasihan. Ya kalau mungkin dari saya itu aja sih, biar makanya lebih kompak biar semua tugas cepat terselesaikan. Soalnya kita tugas banyak juga toh. Ya mungkin dari saya itu saja dulu. Oke, terima kasih Mas Adrian. Mungkin dari mas-mas yang lain, Mas Rasta maupun siapa? Mas Ati maupun Mas Dinul maupun Ocha, silakan menyampaikan pendapatnya bagaimana. Ya ini evaluasi ke depan. Mungkin semoga aja nanti untuk kedepannya kita lebih harus lebih kompak, karena ya bagaimana caranya kita emang ini tugas, jadi semua tugas itu harus diselesaikan bersama kalau misalnya kelompok, karena ini juga merupakan sebuah kerjasama tim, jadi kita dinilai dalam kerjasama tim juga. Mungkin ada tambahan dari yang lain, silakan. Sudah terwakili sama Mas Fatis ya. Bagaimana Mas? Sudah terwakili sama Mas Adi. Oke, siap. Sudah terwakili. Ya, terima kasih. Mungkin ada sampaian ya dari chat. Kalau problem sih mungkin tadi sudah wakili sama ya, cuma koneksi aja. Siap. Masalah koneksi Mas ya, Mas Hatim ya. Oke, siap. Tidak apa-apa Mas. Jadi nanti mungkin ya koordinasi saja lewat chat, karena di grup kan juga dalam keadaan chat kan ya kita saling koordinasi saja. Mungkin nanti misalnya keberatan itu ya tinggal bilang ya permisi ya, seperti kayak saya nggak bisa karena koneksinya seperti itu ya, seperti itu aja mungkin. Ya sama ke depannya mungkin bisa lebih tepat waktu aja gitu aja Mas. Oke, siap. Iya, karena kemarin itu karena laptop saya juga overheating kan, jadi panas terus mati, gampang ngedrop. Jadi tugasnya saya kumpulkan nggak salah hari Kamis kemarin, seharusnya kan hari Minggu nih,
Nah, ini juga seharusnya kemarin, hari Minggu, tetapi kita kumpulnya akhirnya hari sekarang. Seharusnya hari Senin, tapi kumpulnya sekarang Selasa. Ya, nanti saya langsung kerjakan dalam keadaan seperti ini. Jadi proses rendering juga harus memaklumi waktu yang banyak. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah tidak ada lagi? Sudah lebih 30 menit. Oh, udah lebih 30 menit. Sudah 30 banyak. menit. Oh, sudah mungkin. Oke, sementara cukup ya, sudah. Mungkin evaluasi juga ini merupakan kerjasama bagi kita semua. Jadi kesimpulannya kita mengerjakan tugas kelompok juga harus kerjasama karena ini merupakan kerja kelompok juga. Jadi dalam proses semua ini kita harus saling kerap, walaupun kita banyak tugas ya kita saling menghargai juga dalam mengerjakan tugas ya. Tapi juga mohon bantuannya dalam mungkin memberikan saran atau memberikan penilaian ya. Sekian, terima kasih pada rapat hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua untuk yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih.